Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat. Berjumpa lagi dengan kami tim podcast DJA. Dalam pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk membahas sebuah tema terkait dengan siasah syariah. Maka dalam hal ini tentunya kita akan membahas dengan ahlinya sendiri, di mana bersama kita pada malam ini sudah berhadir guru kita Tunku Dr. Yuspriyadi MA, di mana beliau merupakan salah satu dosen komunikasi di Institut Agama Islam Al-Aziziyah. Kemudian beliau juga salah satu pimpinan dayah yang ada di Aceh, di mana saat ini beliau berada di hadapan kita semua. Namun sebelumnya kita mencoba untuk menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Abati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Abati? Sehat Abati? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik Abati, sebagaimana saya sampaikan tadi, pada pertemuan ini kita akan mencoba untuk membahas sebuah tema yang tentunya ini sangat menarik terkait dengan siasah syariah. Namun sebelumnya perlu kita sampaikan kepada para sahabat sekalian terkait dengan pengertian tentunya. Menurut Abati, ini apa pengertian terhadap siasah syariah ini? Ataupun pandangan Abati sendiri. Namun sebelumnya juga kami persilakan Abati untuk memperkenalkan terhadap para sahabat. Silakan Abati. Terima kasih. Assalamualaikum pemirsa yang dirahmati Allah. Atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan, berbicara di hadapan para pemirsa sekalian. Perlu saya memperkenalkan diri bahwa saya merupakan alumni dari Mudi Masjid Raya Samalanga. Saya menimba ilmu di Dayah Mudi Masjid Raya Samalanga terhitung sejak tahun 1999, dan dalam masa-masa saya menempuh pendidikan di Dayah Mudi, saya sempat menyelesaikan pendidikan S1 yang dulunya disebut dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aziziyah, yang sekarang sudah beralih status menjadi Institut Agama Islam Al-Aziziyah. Dan masih dalam hitungan hari, alhamdulillah, SK dari Kementerian Agama sudah berubah bentuk, alih bentuk dari Institut Agama Islam Al-Aziziyah menjadi Universitas Islam Al-Aziziyah atau disingkat dengan UNISAI. Ini merupakan prestasi dari para pengurus terhadap kampus yang kita cintai. Pendidikan saya selanjutnya, sambil saya menimba ilmu di Dayah Mudi, saya sempat menyelesaikan pendidikan S2 dulu di IAIN Ar-Raniri, kalau sekarang disebut dengan UIN Ar-Raniri. Pada saat itu Yang Mulia Al-Mukarram Abu Mudi sempat mendapatkan fasilitas beasiswa untuk kuota 14 orang. 14 orang. Maka saya di dalam salah satu dari 14 orang berhak dan mendapat beasiswa tersebut, dan alhamdulillah saya selesai S2 di tahun 2012. Kemudian sambil berbakti, saya sempat juga menyelesaikan studi program S3, program doktoral di UINSU Sumatera Utara Medan. Maka dalam hal ini saya dipercayakan untuk menjadi salah seorang dosen di kampus dasar, yaitu sekarang disebut dengan UNISAI. Dan sampai sekarang masih aktif.
Di samping itu saya juga sempat mendirikan pesantren. Sekarang di Luxmawe atau tempatnya di Kecamatan Blamangan dengan nama pesantren Dayah Madinah Al-Aziziyah. Jadi berbicara tentang siasah, sekilas saya ingin menggambarkan bahwa secara bahasa siasah itu bisa dimaknai dengan mengatur. Siasah ini dia biasanya dimaknai dengan mengatur. Ada landasan hukumnya. Ketika berbicara tentang siasah, maka nanti akan sesuai dikaitkan dengan siasah syariah. Dasar hukumnya adalah surat An-Nisa ayat 59. Di sana disebutkan ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Jadi Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mentaati Allah, mentaati Rasul, dan mentaati para pemimpin. Maka di sana muncul pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan siasah itu sendiri. Ya, siasah. Karena siasah biasanya dimaknai dengan al-qiyam ala syai' bima yuslihuh. Mengurus terhadap sesuatu dengan apa saja yang ada maslahah terhadap sesuatu itu. Jadi kalau kita kembali kepada siasah, ini akan mengarah kepada pembahasan yang sifatnya ada maslahah, itu secara umum. Namun dalam perjalanan, siasah ini lebih cenderung dimaknai kepada kekuasaan. Jadi siasah akan mengarah kepada kepemimpinan, leadership, dan nanti akan melebar pembahasannya kepada bagaimana cara kita mendapatkan sebuah kekuasaan. Maka di sanalah akan berhubung kait dengan segala macam sesuatu, segala macam aspek, baik itu ekonomi, politik, agama, dan sebagainya. Jadi saya kira ini sekilas dalam memaknai apa itu siasah. Ya, luar biasa dengan langkah-langkah yang Abati jalani. Kita melihat kepada rekam jejak dari S1, S2, bahkan S3 berarti yang beliau dapatkan itu penuh dengan dukungan para guru beliau, sehingga kita tahu bahwa sebagaimana Abati sampaikan tadi, saat ini beliau merupakan salah satu pimpinan dayah yang ada di Aceh dengan nama dayahnya Madinah Al-Aziziyah. Nah, ini adalah salah satu dayah yang merupakan cabang daripada Al-Aziziyah itu sendiri, Abati. Baik, Abati. Berbicara tentang siasah tadi, sebagaimana Abati sampaikan, segala hal yang memang berkaitan, berhubungan dengan kebaikan. Nah, dimana kita tahu bahwa siasah ini adalah, orang sering mengartikan itu dengan politik bahasanya, Abati. Ya, politik. Kenapa kita mengambil ataupun mencoba untuk membahas politik? Karena dimana politik kita tahu adalah sebuah hal yang bisa membuat semua orang itu gaduh. Dengan adanya politik, semua orang bisa gaduh. Bahkan ada yang salah satu ataupun seseorang itu bisa kecanduan terhadap politik ini sendiri. Namun berbicara dengan siasah syariah ini, berarti tentu ini adalah kita berbicara terkait dengan politik keagamaan. Nah, artinya kita akan menghubungkan politik dengan agama nantinya, ya, berarti ya. Maka kita tahu membahas siasah tidak terlepas dari membahas agama itu sendiri. Maka menurut Abati ini, berarti bagaimana pandangan Abati terkait hubungan agama dan politik itu sendiri? Kembali kepada apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali membuat sebuah perumpamaan, karena berbicara tentang politik ini adalah berbicara tentang kekuasaan. Antara kekuasaan
dengan agama itu diumpamakan seperti sebuah koin, di mana koin tersebut memiliki dua sisi timbal balik, yang seandainya sebelahnya tidak digunakan, maka yang sebelah lagi tidak akan bisa dimanfaatkan. Begitu juga antara kekuasaan dengan agama. Jika kekuasaan tidak ada, maka agama tidak akan berdiri kokoh. Begitu pula dengan kekuasaan yang tidak didasari kepada agama, maka kekuasaan itu juga tidak akan baik. Dia akan jatuh, akan runtuh, rusak. Maka ini akan keluar dari apa yang disebut dengan siasah tadi. Ya. Maka dari itu, penting sebuah kekuasaan itu harus didasari oleh adanya agama. Karena di dalam agama itu sendiri terdapat rambu-rambu. Yang dari rambu-rambu tersebut kalau kita rincikan, ada rambu-rambu bagaimana mendapatkan kekuasaan yang bagus. Ya. Kemudian ada rambu-rambu bagaimana mempertahankan kekuasaan yang bagus. Ya. Kemudian ada rambu-rambu bagaimana melestarikan kekuasaan tersebut sehingga kekuasaan yang kita harapkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh agama dan oleh masyarakat bersama. Ya. Jadi sangat erat hubungan antara politik dengan agama. Jadi antara agama dan politik ini memang tidak bisa dilepaskan ya berarti. Benar. Bahkan kalau ingin melihat kepada contoh teladan yang paling top, Ya. adalah satu-satunya yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Rasulullah adalah pemimpin dalam sebuah negara, dan Rasulullah juga seorang pemimpin dalam agama. Ya. Maka apa yang diwariskan, apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, inilah yang sebenarnya harus kita pertahankan, walaupun kita tidak bisa mempraktekkan sesempurna apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah. Ya. Berarti memang antara agama dan politik ini memang hal yang tidak bisa dilepaskan. Benar. Kalau memang ini kan sekarang sering di antara masyarakat kita rakyat Aceh khususnya, di mana kita dalam waktu dekat ini akan menyambut sebuah acara yang besar ya. Maka sebagaimana di media kita melihat sering terjadi kesalahpahaman antara satu pihak dan pihak yang lain, di mana semua kita lah tahu bahwa di Aceh khususnya sekarang akan berlomba dengan masalah politik terkait dalam apa namanya politik dan dalam segala partai-partai, khususnya partai lokalnya. Di Aceh namanya ada sebuah partai yang sekarang memang lagi mencuat namanya nih. Dan menurut informasi ini berarti salah satu kandidat daripada permasalahan politik ini ke depan. Ya, benar. Mungkin bisa Abati sharing bagaimana ini bisa terjadi dan apa yang membuat Abati berkeinginan untuk mengikuti sebuah acara pada tahun ini, bahkan yang hampir dekat dengan di hadapan kita semua, bahkan ini menyambut kedatangan acara tersebut. Silakan Abati. Ya, ini sebenarnya menarik. Ya. Kenapa menarik? Wawancara malam ini, diskusi malam ini, kebetulan kita berada di tengah-tengah momen yang dimana orang-orang juga sedang mempersiapkan diri, bahkan sudah dengan matang melaksanakan dalam rangka menyongsong pesta politik. Pesta politik. Jadi ya. berbicara hal ini di saat ini adalah mengangkat tema yang aktual dan faktual. Ini kan perspektif ya. Perspektif ya. Melihat kepada berbagai macam pemikiran-pemikiran yang dimiliki. Ada kelompok yang notabene menengah ke atas atau yang satu lagi menengah ke bawah. Kalau di kalangan elit-elit politik yang menengah ke atas, mereka rata-rata sudah memahami ya. Ya. Tetapi di kalangan menengah ke bawah, mereka menganggap politik itu musiman.
Di saat ada pesta politik, misalnya pemilu atau pilkada, itulah politik. Kalau tidak ada pemilu, tidak ada pilkada, seolah-olah politik itu tidak berjalan. Ya. Jadi masyarakat menganggap berpolitik itu hanya sebatas menyukseskan pesta politik pemilu atau pilkada. Ini perlu adanya edukasi barangkali bagi masyarakat bahwa sebenarnya politik itu tidak hanya sebatas ikut pemilu saja. Akan tetapi banyak sekali hal yang berhubungan dengan politik dan ini terus bergulir sepanjang masa. Setiap ada sebuah negara, setiap ada sebuah aturan, maka politik itu terus bergulir. Jadi perlu adanya edukasi sehingga terkadang-kadang di saat selesai pemilu atau selesai pilkada, seolah-olah ini politik sudah tertutup pintunya, padahal politik itu terus berjalan. Maka sebahagian masyarakat yang disebut dengan notaben tadi menengah ke bawah, mereka menganggap politik ini adalah kegiatan musiman begitu. Maka berkaitan dengan hal itu, sebenarnya kehadiran partai lokal yang baru tadi ini bukanlah sekedar untuk merespon adanya pemilu atau pilkada yang selagi akan kita hadapi. Akan tetapi lahirnya partai politik lokal ini akan terus bergulir sampai kapanpun. Selama kita masih berada di dalam koridor yang disebut dengan masih berjalan, maka akan terus berjalan. Jadi saya ingin bercerita sedikit. Tanggal 21 November tahun 2021, lebih dari 400 orang para ulama berkumpul di Banda Aceh, tepatnya pada gedung Hajjah Rusia. Para ulama pada saat itu melakukan acara silaturahmi ulama Aceh yang disingkat dengan SUA. Saya ikut diundang dalam pertemuan tersebut. Dari hasil pertemuan ulama tersebut melahirkan beberapa rekomendasi. Salah satu rekomendasi dari pertemuan itu adalah mengingat kondisi Aceh sedang tidak baik-baik saja, maka perlu adanya upaya untuk melakukan perubahan. Di mana perubahan tersebut, jikalau seandainya kita abaikan begitu saja, ini kita dianggap berdosa membiarkan terus dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan tidak baik-baik saja. Maka menjadi tanggung jawab bersama. Sebagai para ulama, mereka juga merasa bertanggung jawab, jadi ingin mengambil andil dalam mempertahankan terutama syariat Islam di Aceh. Maka para ulama ini berkesimpulan, kalau seperti itu maka kita para ulama juga harus ikut terlibat dalam bidang perbaikan tersebut. Maka berbagai macam upaya harus dilakukan. Salah satu upaya yang penting sekali untuk dilakukan adalah melibatkan diri dalam sebuah sistem. Maka melibatkan diri dalam sebuah sistem ini butuh strategi. Nah, salah satunya adalah dengan melibatkan diri dalam politik. Banyak versi yang ditawarkan oleh para ulama pada saat itu. Mayoritas para ulama berkesimpulan kalau begitu kita mesti memiliki sarana atau kendaraan. Maka mereka berkeinginan kuat, berinisiasi untuk mendirikan partai lokal. Karena jadi inilah yang dianggap sebagai kendaraan ini. Partai inilah yang menjadi kendaraan. Benar sekali. Karena untuk mendapatkan kekuasaan,
salah satunya inilah melalui partai politik. Ya. Sistem Ya. adalah dengan kendaraan partai politik. Karena memang sistem demokrasi yang ada di Indonesia ini kan terdapat 3 unsur. Ada eksekutif, Ya. legislatif, kemudian yudikatif. Ya. Barangkali kalau yudikatif ini ada sistem perekrutan sendiri. Cara merekrutnya ada tata cara tersendiri. Akan tetapi kalau legislatif dan eksekutif ini melalui suara rakyat. Maka suara rakyat inilah yang disebut dengan pemilu atau pemilihan umum. Masyarakat di sana akan memilih siapa yang menurut mereka layak untuk dipilih. Maka menjadi sebuah persyaratan untuk bisa ikut dipilih melalui partai politik. Partai politik. Ya. Oleh karena itu para ulama bertekad, kalau begitu kita harus memiliki kendaraan untuk bisa ikut langsung dalam pemilihan tersebut. Ya, betul. Maka mayoritas ulama pada saat itu berkesimpulan, mari kita mendirikan partai politik. Setelah didirikan, alhamdulillah, setelah melewati beberapa tahapan verifikasi Kumham dan verifikasi KIP, dinyatakan partai yang didirikan oleh ulama sebagai salah satu partai yang dibolehkan untuk ikut dalam pemilu. Ya. Baik, berarti ini sangat menarik. Berbicara partai ulama tadi. Ya. Inilah yang membuat masyarakat yang sekarang kita lihat, mereka menganggap sekarang adanya sebuah partai ulama. Ini perlu pencerahan ya berarti tentunya. Perlu pencerahan terhadap nama partai ulamanya ini. Ini menurut Abadi. Ya. Apakah ini partai khususnya para ulama, sedangkan kita yang masyarakat biasa keluar dari kendaraan ini ataupun dilarang untuk menaiki sebuah kendaraan yang dipandu oleh para ulama, ataupun memang khusus mereka guru-guru, pimpinan-pimpinan daya, ataupun memang bisa untuk mereka masyarakat biasa ikut andil ke situ. Itu bagaimana pencerahan Abad? Saya ingin mengulangi sedikit. Ya. Semboyan yang diungkapkan oleh Ayah Jetrung Tengku Haji Muhammad Amin Daud, Ya. pimpinan daerah di Jetrung, dalam menutup acara silaturahmi ulama dulu pada tanggal 21 November 2021. Ya. Beliau mengungkapkan bahwa silaturahmi ulama Aceh, apapun rekomendasi yang dihasilkan pada saat itu, ini adalah merupakan buah karya oleh ulama, dari ulama untuk masyarakat. Ya. Itu semboyan yang diungkapkan oleh Ayah Jetrung. Otomatis kita bisa memahami bahwa ulama hanya ingin berkontribusi. Berkontribusi, betul. Ulama ingin berbuat. Hasil yang diperoleh ini semua dipersembahkan kepada masyarakat. Jadi bukan hasilnya bukan untuk para ulama itu sendiri. Ya, ini justru menjadi jawaban dari persoalan yang terkesan ya. Ini bukan sebuah hal yang pasti, tetapi terkesan ketika dipandang oleh masyarakat umum, ulama atau para tengku-tengku atau pimpinan daya, mereka disebut dengan kelompok yang eksklusif. Ya. Jadi hari ini para ulama, para tengku-tengku ingin meyakinkan masyarakat bahwa kami tengku-tengku ini tidak juga eksklusif seperti yang mereka bayangkan. Hari ini kami akan coba untuk lebih membaur dengan masyarakat dengan berbagai macam aspek, termasuk salah satunya sekarang
yaitu melalui jalur berpolitik. Berpolitik. Jadi bukan untuk kepentingan Tengku saja, bukan untuk kepentingan ulama saja, Ya. tetapi manfaat yang ingin dihasilkan dari upaya para ulama ini akan dirasakan, akan dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada kalau disebut, ini partainya ulama, nampaknya ulama ini akan mendapatkan hasil seperti ini, seperti itu. Tidak. Ya. Yang diharapkan oleh ulama adalah manfaatnya untuk masyarakat. Dan saya pikir ini adalah wujud atau prototipe dari yang namanya disebut al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama ini adalah pewarisnya para nabi. Apa yang dimiliki oleh nabi itu diwarisi kepada para ulama. Apa yang diwarisi dalam hal ini? Rasulullah dalam sejarah ketika beliau akan menghembuskan nafas terakhir, di mulut beliau selalu mengungkapkan ummati, ummati. Beliau sangat resah, beliau sangat prihatin, beliau sangat memperhatikan keadaan umat. Maka hari ini cerminan keprihatinan Rasulullah terhadap umat itu diwarisi kepada para ulama. Maka hari ini terlihat secara jelas bahwa yang terfikir oleh ulama bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan masyarakat secara umum. Selaku umat Nabi Muhammad yang perlu diselamatkan. Baik, sahabat podcast kalian, ini merupakan sebuah jawaban yang saya rasa ini udah luar biasa. Karena memang sebagaimana kita sampaikan tadi, Abati adalah salah satu daripada pengurus sebuah partai lokal itu sendiri, dan jawaban dari pertanyaan kita semua saat ini terkait dengan sebuah partai ini apakah dikhususkan untuk para ulama ataupun memang bisa ikut andilnya para masyarakat. Tetapi dengan jawaban Abati tadi, alhamdulillah itu sudah terjawab. Baik Abati, berbicara politik tadi, masalah agama. Apakah dalam masalah politik dikaitkan, tentu di saat para ulama ini sudah terjun, tentu akan membuat sebuah gerakan yang baru di mana itu untuk kebaikan agama tentunya. Terkait dengan politik, menurut pandangan Abati, politik dan agama apa bisa berjalan seiring seirama? Ataupun kalau memang bisa berjalan seiring seirama antara politik dan agama, maka langkah apa yang memang disiapkan oleh para ulama untuk saat ini? Saya ingin mengupas dalam bahasa yang lebih spesifik ya barangkali. Iya. Ini kan selama ini barangkali masyarakat juga sudah melihat bahwa partai yang didirikan oleh ulama itu Partai Adil Sejahtera, atau yang disingkat dengan PAS. PAS Aceh. Kalau di dalam kancah pemilu nanti, Partai PAS ini nomornya 22. 22. Nomor keberuntungan itu. Ya, Insyaallah ya. Insyaallah. Doakan saja. Apalagi ini para ulama juga semua mayoritas bergabung di dalamnya, otomatis insyaallah berkah. Amin. Kemudian saya ingin sedikit menyinggung persoalan apa yang disampaikan tadi, bahwa di dalam slogan-slogan Partai PAS, di sana ada tulisan-tulisan singkat yang barangkali kalau dilihat sekilas itu seolah-olah ini seperti mengada-ngada. Padahal itu butuh pemikiran yang mendalam untuk bisa dicantumkan di dalam slogan tersebut. Misalnya di sana tertulis di bawah arahan ulama. Ini kan singkat namun penuh makna gitu.
Jadi ketika di sana disebutkan di bawah arahan ulama, ini memberi gambaran jelas bahwa garis komando di dalam partai PAS itu sendiri, akhir dari sebuah kebijakan itu tertumpu kepada apa yang disimpulkan atau apa yang diputuskan oleh para ulama. Maka saya juga mempelajari ADRT partai tersebut, bahwa di dalam partai PAS ada perbedaan dengan partai yang lain. Kalau partai yang lain, kebijakan akhir itu berada di ketua umum atau dalam partai kita disebut dengan tanfiziah. Akan tetapi di dalam partai kita, kebijakan terakhir itu ada di Dewan Mustasyar dan ada di Dewan Nasihin. Jadi Dewan Mustasyar itu sendiri, itu semuanya beberapa ulama-ulama sepuh di Aceh yang mereka digabungkan dalam sebuah payung yang disebut dengan Dewan Mustasyar. Maka apapun yang terjadi, apapun yang akan dijalankan, itu semua keputusan dari Dewan Mustasyar tersebut. Maka disinilah terlihat bahwa ada ciri khas. Berbeda dengan partai yang lain. Ada perbedaan. Walaupun namanya sama itu berarti ya. Di tempat di partai yang lain ketua umum. Ya. Akan tetapi garis komandonya berbeda. Jadi ciri khas partai PAS, pengambil kebijakan terakhir itu tertumpu kepada Dewan Mustasyar yang terdiri dari beberapa ulama sepuh. Kalau sudah diputuskan oleh Dewan Mustasyar, ketua umum atau tanfiziah ini hanya patuh untuk melaksanakan. Inilah yang disebut dengan di bawah arahan ulama. Komando. Ya. Nah, kira-kira seperti itu perbedaan antara partai yang didirikan oleh ulama dengan partai yang lain. Kemudian bisa kita lihat juga, ini bisa nanti diperiksa di dalam notaris, bahwa di sana jelas yang menandatangani sebagai pendiri partai ini adalah ulama-ulama sepuh Aceh. Dulu, sebelumnya, ulama juga ada keterlibatannya di dalam partai-partai yang lain, dan mereka menyebar. Ada di partai nasional sebagian, ada di partai lokal sebagian. Tetapi baru sekali ini saya sendiri kagum bahwa di dalam partai ini mayoritas ulama-ulama sepuh mereka tergabung secara bersama di dalam sebuah partai. Ini mungkin perbedaan ciri khas dibanding dengan partai-partai yang lain. Dan partai PAS ini memberi wewenang kepada ulama lebih besar dibanding dengan partai-partai yang lain. Inilah mungkin sebutan slogan di bawah arahan ulama. Berarti slogan yang sekarang kita lihat di pamflet di setiap di pinggir jalan itu bahwa komando para ulama itu betul adanya itu. Benar, itu tidak asal tulis. Iya, berarti itu ada asal usulnya. Iya, ada sejarahnya. Berarti semua permasalahan nanti yang terjadi di kalangan para politisi di dalam partai tersebut itu tetap menurut perintah ataupun arahan para ulama. Ya, benar sekali. Baik, berarti ini sekedar informasi bahwa kita tahu Abati selaku salah satu pengurus di dalam sebuah partai yang baru ini. Ya. Bahkan kita tahu Abati juga saat ini mencalonkan diri sebagai kandidat, salah satu kandidat. Ini apa yang membuat motivasi Abati untuk mengikuti pesta yang akan kita hadapi ke depan ini? Apa motivasi Abati sehingga berani dan merelakan diri? Bahkan Abati kan kita tahu ada sebuah pesantren yang diamanatkan untuk Abati. Maka ini bagaimana nantinya Abati akan menghadapi sebuah masalah di dalam dunia politik dengan pertimbangan Abati sebagai seorang pimpinan. Ini perlu Abati jelaskan untuk pengetahuan masyarakat, di mana sekarang kan sering-seringnya memang ini pembahasan Abati. Kibarnya ulama-ulama kalam politik, somat daya segala macam. Hanya perlu penjelasan. Silakan Abati. Jadi dasar seperti ini
ketika apa ya yang ingin saya sampaikan ini, bahwa para ulama ini dasarnya kan ingin memberikan sesuatu yang berharga untuk masyarakat supaya masyarakat ini menjadi lebih baik. Iya. Maka selaku kami yang notabene berada di bawah barisan para ulama, misalnya seperti acara SUA yang saya sebutkan tadi, saya ini sebenarnya diundang karena saya juga selaku seorang pimpinan pesantren, Ya. diundang. Maka pertanyaannya, kenapa hari ini para ulama ikut di dalam berpolitik, sementara di luar itu, di samping itu, kita ada tanggung jawab lain dalam membina umat dengan mengelola sebuah pendidikan. Maka saya ingin mengungkapkan apa yang terserap dari silaturahmi ulama itu. Kalau boleh saya sebut begini, para ulama berupaya terjun di dalam politik karena dasar sekali adalah ingin memberi harapan baru kepada masyarakat. Maka oleh karena itu, untuk memaksimalkan cita-cita mereka, harus punya sarana milik sendiri. Kalau disebut oleh sesepuh kita, Kenurun Tuha, menyelawitnya moto yang taik motogop. Motogop, ya. Supir gop. Kenet gop. Kita di dalamnya hanya sebatas sebagai penumpang. Oh ya, melegop berarti. Apa yang terjadi itu sangat tergantung kepada supir. Ya. Kepada kenet. Kalau dibawa ke arah kiri, ya ke kiri lah dia. Walaupun penumpang sudah berteriak-teriak, jangan terlalu kencang. Kalau supirnya tidak mau mendengar, ya berarti hanya sebatas berteriak-teriak saja. Ya, dah ikut lagaknya uruknya, jangan supir kok anak pai dengar, mai belum, dah belum. Manya ini apa jerah katanya jerah. Jerah. Jadi ada na urut lah urut dia ke naga urutnya ji hai zai. Yang ini budro. Maka para ulama setelah berpikir secara mendalam baru mengenang menyetegedi tak pegang motoro. Ya. Motor dro, supir dro, kenet dro. Betul. Nah, ketika itu milik kita semua, tak pegah uwi lah hijab. Tak pegah unun lah hijab. Hana ya preh tengut gedanya. Ini kan ada filosofis budaya Aceh dulu, sun becut, yang mekesut karap ase, dipreh tengku tengut, ya ubut, iple gambai. Jadi kalau dulu orang-orang yang punya keinginan yang tidak sesuai selaras dengan keinginan para ulama, ketika ulama mengajak, menyampaikan kepada apa yang disebut dengan supir tadi, pembawa kendaraan, maka mereka biasanya hanya sebatas mengiyakan di hadapan saja. Akan tetapi setelah itu awaknya budroy. Jadi ipreh tengkunya lalu dengan kegiatan droge masing-masing, iji pupuk je budroy. Mantanya ya ubu-ubunya kan habis itu gambi. Jadi seperti itu. Maka timbul keinginan harus punya kendaraan sendiri. Namun dalam hal itu ini kan butuh perjuangan, butuh usaha. Maka para ulama bersikeras mengajak kamu selaku anak-anak para ulama harus ikut terlibat aktif
walaupun harus mengorbankan yang lain. Nah, inilah yang disebut tadi, sudah memimpin sebuah pesantren, kenapa harus meninggalkan pesantren untuk terjun dalam bidang politik? Ya. Karena menurut pandangan ulama, kalau pesantren yang sudah dikelola, dijalankan, masih bisa diupayakan untuk terus berjalan, nah, ini tidak akan masalah jika kita membagi sedikit tenaga dan pikiran untuk melibatkan diri dalam politik. Ya. Bahkan seperti guru kita yang mulia Abu Mudi, beliau itu sangat konsisten. Beliau itu mengeluarkan statement-statement yang sangat positif. Andai kata kami, murid-murid beliau yang sudah memiliki pesantren, dengan melibatkan diri dalam bidang politik, akan mengalami kekurangan tenaga pengajar, beliau siap mensupport. Beliau siap mensuplai tenaga pengajar dari daerah Mudi untuk membantu agar roda pendidikan di daerah tersebut terus berjalan. Intinya dua-dua ini harus jalan. Politik ini yang Benar. dimaksud harus jalan, yang itu jangan dibiarkan. Artinya tidak dibiarkan juga. Artinya, apa yang sudah dimiliki itu harus dipertahankan, apa yang sedang diupayakan mesti berhasil. Berarti pemikiran di sebagian orang yang saat ini dengan kita terjun semua pimpinan-pimpinan ini kebanyakan pimpinan ini ya. Iya, benar. Kebanyakan para pimpinan yang mereka padahal sebagaimana Abah disampaikan tadi, mereka ini mengorbankan diri. Benar. Artinya demi perintah, maka apapun walaupun semua yang mereka sekarang sudah miliki, mereka sudah menjadi pimpinan, rela mereka itu tinggalkan demi menjalankan sebuah perintah ini. Ya, luar biasa tuh. Baik Abadi. Ini kan tentunya berbicara soal politik siasah syariah yang tadi. Tentunya keinginan dari sebuah partai yang sebagaimana Abadi sampaikan tadi, ini kan akan melahirkan semua para politisi-politisi dari kalangan orang-orang yang tentunya memahami agama. Ya, tujuan nantinya untuk memperbaiki politik-politik ke depan. Tapi ini berarti ada sebuah kata-kata dari dunia Eropa, filosofis dunia Eropa itu, yang mereka itu mengatakan sebuah politik itu tidak bisa dicampurkan dengan agama. Artinya agama saat dicampurkan dengan politik ini hancur. Ataupun sebaliknya, politik di saat digabungkan, dicampurkan dengan agama ini pun akan hancur. Nah, ini kata-kata ataupun filosofis yang seperti itu bahkan sempat beredar di Indonesia, saya rasa. Ini menurut pandangan Abadi seperti apa? Ya. Saya lebih cenderung ketika berpikir itu mengarah kepada yang bersifat pragmatis. Ya. Jadi kita harus berpikir secara sederhana. Menurut hemat saya, politik itu adalah sebuah benda mati, atau sebuah senjata. Maka kalau politik itu diibaratkan seperti sebuah senjata, maka tergantung siapa yang akan memegang, siapa yang akan memanfaatkannya. Kalau boleh saya membuat tamsilan, sebagaimana sebuah pedang, sebuah senjata, misalnya senapan. Kalau pedang itu digunakan oleh orang-orang yang baik, maka pedang itu akan terpakai kepada hal yang baik. Kalau digunakan oleh orang yang tidak baik, maka pedang itu juga akan menjadi tidak baik. Kalau tidak baik yang memanfaatkan pedang, dia akan menggunakan kepada hal-hal yang tidak baik, bisa membunuh orang, begal-begal seperti selama ini. Maka politik juga akan seperti itu. Tergantung siapa yang memanfaatkan politik itu. Kalau politik itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang baik, maka politik itu akan mengarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang baik pula. Jadi munculnya statement-statement bahwa kalau politik dicampur dengan agama, maka kalau bukan hancur agama, akan hancur politiknya, kekuasaannya.
ini saya kira tidak sepenuhnya benar, karena itu apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah itu adalah bukti sejarah. Bukti sejarah agama dengan kekuasaan itu bisa berjalan sinergi. Ya. Barangkali hari ini sulit mendapatkan orang yang mampu menggiring kekuasaan dengan agama itu bisa jalan searah tanpa ada benturan sedikit pun. Namun kalau untuk zaman seperti ini, zaman sekarang ini, ada benturan sedikit di sana sini itu wajar-wajar saja. Karena hari ini ketika ada masa yang disebut dengan masa transisi, ketika berubah dari zaman yang ditinggalkan oleh Rasulullah menjadi zaman yang sekarang bisa disebut dengan paham kapitalis, sekularisme, dan sebagainya. Ini ada pergeseran-pergeseran yang membuat ketika seseorang berpolitik atau memegang sebuah kekuasaan, ketika ingin dijalankan sinergi dengan agama, ini butuh usaha-usaha yang tidak mudah. Tidak semudah membalik telapak tangan. Maka perlu adaptasi. Perlu adaptasi. Maka disinilah perlu sosok orang-orang yang punya kriteria kepemimpinan yang baik menurut Islam. Ya, luar biasa nih. Ini kan berarti karena kita memang lagi dalam acara membahas politik dan memang di luar kita melihat bahwa yang membahas, yang menjadi pemicu terjadinya pembahasan terkait politik sekarang tentu dengan terjunnya para ulamanya ini, berarti yang mana seperti kita sampaikan tadi bahwa untuk apa para ulama terjun, di mana dulunya para ulama dan umara itu adalah sebuah tempat di mana umara akan bertemu dengan para ulama untuk meminta solusi dan segala macam. Namun terkait itu berarti yang kita takutkan, bukan kita sih, yang para masyarakat ini yang selalu bertanya, apakah tujuan dengan adanya sebuah partai yang dipimpin oleh semua para ulama ini itu bertujuan untuk menerapkan semua aturan-aturan yang ada pada masa khalifah ataupun pada masa Rasulullah. Kalau memang itu yang memang tujuan, ini anggapan kita masyarakat bahwa tujuan para ulama untuk mendirikan sebuah partai ulama dengan tujuan mendirikan ataupun menjalankan peraturan politik semasa Rasulullah. Di mana pada masa itu semua aturan itu kalau ada pencuri, potong tangan dan segala macam. Apakah politik yang seperti itu yang akan kita jalankan ke depan? Bagaimana pandangan Abad? Kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi, itu kan persepsi ya. Persepsi ya. Karena pandangan. Ya. Sudut pandang beberapa masyarakat mungkin akan tergambar dalam pikiran mereka kalau ulama sudah memegang kekuasaan akan seperti ini atau akan seperti itu. Age masa Rasulullah ya kok jarau akan tetapi barangkali mereka tidak salah sepenuhnya dalam memahami. Ya. Dan juga barangkali belum bisa kita benarkan sepenuhnya. Ya. Ini kan tergantung dari apa yang mereka lihat. Melihat sejarah bahwa ketika berbicara tentang negara Islam itu identik dengan negara kekhalifahan. Karena dalam sejarah Islam itu banyak sekali kekuasaan dan pemerintahan yang dijalankan oleh khalifah. Itu kan sejarahnya ada. Ya. Kemudian di Aceh sendiri barangkali lebih dikenal dengan sistem negara kerajaan dulu. Dulunya tuh nih. Iya, dulu. sejarah ini Sejarah. kan melihat sejarah dulu ya. Beberapa wilayah di Nusantara juga banyak sekali kerajaan-kerajaan yang tumbuh pesat dan ulama terjun dalam bidang politik yang politik dimaknai dengan mendapatkan kekuasaan, mereka juga berpikir
Apakah seperti itu yang akan diwujudkan oleh ulama? Namun kita jangan lupa, apa yang sedang kita nikmati dan jalani selama ini tidak seperti itu. Hari ini di Indonesia sendiri menerapkan azas demokrasi. Inilah ulama berupaya bagaimana Islam itu bisa hadir di dalam bingkai demokrasi. Ini kan butuh usaha-usaha, butuh adaptasi, bagaimana menyesuaikan suasana atau undang-undang di dalam Islam supaya demokrasi bisa berjalan dan Islam juga bisa berjalan. Ini barangkali kolaborasi ya, nilai-nilai syariah bisa dijalankan di dalam azas demokrasi. Namun formatnya seperti apa yang telah kita ketahui, sebenarnya apa yang sudah berjalan ini, yang sudah diterapkan selama ini, jika benar-benar dilaksanakan dengan sepenuh hati, tidak ada penyimpangan-penyimpangan, tidak akan ada benturan dengan agama Islam, dengan nilai-nilai syariah Islam. Hari ini kan yang menjadi pembahasan kembali kepada fakta dan realita. Secara teori, secara de jure, undang-undang yang sudah dibahas itu, semuanya undang-undang itu mengarahkan masyarakat untuk baik. Tidak ada undang-undang yang mengajak kita untuk tidak baik. Coba cari undang-undang. Apakah ada undang-undang yang mengajak kita untuk mencuri? Tidak ada. Semua undang-undang yang telah dirancang, disusun dengan rapi, mengajak kita untuk berbuat baik. Namun dalam pelaksanaannya, dalam prakteknya, di sanalah terjadi penyelewengan-penyelewengan yang seolah-olah undang-undang yang sudah disusun rapi itu seolah-olah bertentangan dengan agama Islam. Padahal tidak ada. Semua undang-undang itu bagus, pelaksanaannya saja yang tidak bagus. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, politik atau kekuasaan itu ibarat sebuah pedang. Bagus orang yang menggunakan, maka baguslah pedang. Kalau tidak bagus, maka tidak baguslah pedang. Politik juga seperti itu. Berarti bukan politiknya ini yang disalahkan. Iya. Artinya politik dia tidak bersalah, tetapi politisinya ini. Nah, si pelaku politik. Benar sekali. Karena tapi memang nanti kalau memang kita kan ingin mencoba dengan adanya partai yang baru ini membuat ataupun menciptakan kader-kader politisi yang memang berbasis Islam ataupun keilmuan penuh dalam bidang agama Islam. Itu tujuan untuk memperbaiki ataupun mengislamkan politiknya. Tapi politik memang sudah Islam. Artinya memang Islami, bukan bersalah. Politik hanya salah. Tapi para politisinya. Lebih tepat disebut kalau ingin dipersempit, demokrasinya yang diislamkan. Diislamkan. Luar biasa. Jadi Islamization of democration. Itu mungkin istilah yang saya buat pada malam ini. Mudah-mudahan bisa menjadi acuan. Kalau memang politik kita anggap tidak bersalah, tetapi kita juga bukan menyalahkan politisinya, tetapi memang pelaku politiknya yang harus kita jaga, yang harus kita bina, dan harus kita benahi dari keagamaan ataupun keislamannya. Bagaimana pandangan Abati terhadap para politisi yang memang memanfaatkan agama untuk politiknya? Ini kan sebenarnya sudah kita maklumi bersama. Agama ini idealnya dimanfaatkan untuk mencapai kebahagiaan mulai di dunia hingga ke akhirat. Akan tetapi masih banyak sekarang agama dimanfaatkan hanya untuk faktor duniawi. Secara khusus, kalau dimanfaatkan agama untuk politik, ini kan bahagian dari
pemanfaatan agama hanya untuk mencari apa yang bersifat duniawi. Iya. Jadi mereka kurang memperhatikan yang namanya ukhrawi. Maka politik juga seperti itu, memanfaatkan agama untuk hal duniawi atau notabene makanya saya balik redaksinya begini. Ketika agama dimanfaatkan untuk mendapatkan kekuasaan, ini masih tanda kutip. Ya. Kalau memanfaatkan agama untuk mendapat kekuasaan yang dengan kekuasaan tersebut untuk kebaikan agama, nah ini kan memang seperti itu idealnya. Idealnya ya seperti itu. Akan tetapi kalau agama dimanfaatkan untuk mendapatkan kekuasaan yang dengan kekuasaan itu untuk kepentingan pribadi, nah ini sama saja dengan hal-hal yang lain. Saya teringat apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali. Jika niat seseorang dengan melakukan sesuatu hanya untuk pribadinya, Ya. untuk bisa membuat dirinya lebih unggul, bisa membuat dirinya lebih hebat, bisa membuat dirinya mengalahkan yang lain, atau hanya sebatas untuk hal-hal yang bersifat duniawi, maka ketahuilah sebenarnya dia sedang berupaya menghancurkan agamanya sendiri. Betul. Dan sedang berupaya menghancurkan dirinya sendiri dan sedang menjual akhirat dengan dunia. Ya. Ini kata Imam Al-Ghazali. Maka sebenarnya itu tidak di dalam prakteknya yang menjadi penilaian, tapi pada niatnya. Dia mendapatkan kekuasaan untuk apa? Kalau kekuasaannya untuk dimanfaatkan, memberi manfaat kepada masyarakat banyak, ini saya kira tidak menjadi persoalan. Memang itu seperti yang diharapkan oleh Rasulullah. Ya. Karena memang kita kaitkan politik ini dengan agama, sebagaimana Abati sampaikan tadi, mungkin kita bisa melihat Abati, ataupun bisa Abati sampaikan, Abati uraikan beberapa pengaturan-pengaturan agama yang berkaitan dengan politik. Aturan agama yang berkaitan dengan politik. Mungkin bisa Abati sebutkan ataupun Abati uraikan supaya memang lebih jelas antara politik dan agama ini memang tidak bisa dipisahkan. Ya. Artinya begini. Barangkali ada rincian-rincian yang bisa kita gambarkan dalam bersifat kasus ya. Ya. Ada sebuah negara yang identik dengan agama. Misalnya, hari ini negara Arab Saudi misalnya. Ya. Mereka bisa membuat aturan-aturan, kanun-kanun untuk mengarahkan masyarakatnya dilarang menganut paham selain dari Wahabi misalnya. Ya. Secara tidak langsung, siapapun yang berada di bawah payung hukum negara tersebut, mereka diharapkan bahkan ada penekanan untuk berkiblat kepada paham Wahabi. Ada juga negara yang kadang-kadang mewajibkan masyarakatnya untuk beragama Islam Syiah misalnya. Ya. Kemudian ada juga negara seperti Brunei Darussalam, mereka mewajibkan kepada masyarakatnya untuk beragama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul. Bagaimana kalau andai kata di negara Indonesia tiba-tiba dikeluarkan sebuah peraturan tidak boleh lagi ada agama Islam, seperti ada di beberapa negara. Nah, ini belum lagi kita lihat kepada hal-hal yang bersifat lebih spesifik. Ada negara yang melarang masyarakatnya memakai jilbab. Indonesia misalnya
Sebagaimana kita ketahui, dalam agama Islam, menikah beda agama itu tidak sah dan haram. Akan tetapi di Indonesia sendiri, hari ini membenarkan nikah beda agama. Buktinya ada beberapa orang yang nikahnya beda agama, mereka dianggap resmi, legal, dan bahkan ada buku nikahnya. Mereka bisa hidup seperti biasa, layaknya orang-orang yang menikah sama agama. Ya. Ini kan ada kekhawatiran. Bagaimana kalau misalnya seandainya suatu saat di negara Indonesia sendiri melegalkan nikah sesama jenis kelamin, Ya. LGBT. LGBT. Kalau laki-laki boleh menikah dengan laki-laki, kalau perempuan boleh menikah dengan perempuan. Tapi potensi untuk adanya hal seperti itu mungkin ya, berarti ada potensinya untuk kita. Nikah beda agama yang barusan saya sebutkan Emang udah terjadi. sudah ditetapkan. Dan ini sudah berjalan lama. Ya. Artinya potensi untuk bisa berjalan ditetapkan undang-undang tersebut ini mungkin saja. Nah, ini kan kita tidak bisa membayangkan, misalnya di Aceh sendiri, kita punya seorang putri, Ya. tiba-tiba membawa pulang perempuan yang lain, dia mengajukan kepada orang tuanya, Ya. ayah, ibu, saya sudah ketemu dengan calon Lintu, Ya. nikahkan saya. Mana Lintu? Ketika dia perlihatkan ternyata sesama perempuan. Begitu juga kadang-kadang kita punya seorang anak laki-laki, tiba-tiba dia pulang ke rumah, "Mak, ayah, kenalkan ini calon darah baru saya." Ketika kita lihat ternyata masih anak laki-laki. Dia meminta kepada orang tuanya untuk menikah lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Setidak-tidaknya kalau hari ini barangkali kita ada yang namanya tekanan dari tekanan sosial. Kita barangkali hari ini masih merasa malu kalau seandainya itu terjadi pada keluarga kita, kita akan disorot, kita akan ditekan oleh kesan-kesan yang dimunculkan oleh masyarakat. Oh, ini ternyata keluarga itu melestarikan kaum Nabi Lut, misalnya kan. Tapi suatu saat ketika itu sudah ramai dilakukan, ini akan menjadi hal-hal yang biasa saja. ya. Ini bukan tidak mungkin terjadi. Ini saya kasih gambaran seperti apa yang sudah terjadi. Kalau dulu, ini waktu saya masih muda-muda dulu, ada kadang-kadang yang ingin berjudi, itu terpaksa harus cari hutan dulu. Untuk bersembunyi ya. Mereka menyembunyikan diri, bersembunyi untuk bisa bermain judi. Tetapi hari ini banyak sekali muda-mudi yang bermain judi terang-terangan, bahkan duduk di kafe-kafe mereka berjudi, walaupun judulnya sekarang sudah disebut dengan judi online. Nah, ini kan kebijakan-kebijakan seperti itu. Ini tidak tertutup kemungkinan ketika pemerintah kurang perhatian kepada nilai-nilai agama. Jadi politik ini sangat menentukan apa yang namanya berjalan atau tidaknya agama, syariat agamanya. Jadi ini penting sekali saya pikir. Ada beberapa negara sudah melarang untuk mendirikan pesantren. Bahkan di Indonesia sendiri sudah ada isu-isu, sudah ada sebahagian tokoh-tokoh yang menyuarakan pesantren itu tidak terlalu penting. Pesantren itu ditutup saja, untuk apa banyak-banyak buang biaya kan? Kan seperti itu. Baik, berarti maka dari yang Abati sampaikan tadi, saya bisa memetik beberapa kesimpulan yang bahwa antara politik dan agama ini adalah sebuah hal yang memang tidak bisa dipisahkan. Benar. Dan antara politik dan agama ini mungkin dan memang pasti bisa berjalan seiring seirama. Ya. Kemudian antara
agama dan politik, di saat nantinya sebuah hal terjadi perselisihan, maka tentu itu bukan politiknya yang kita salahkan. Nah, maka kita harus memeriksa ataupun mengecek ulang politisi, kemudian tujuan politisi tersebut yang dia memanfaatkan agama untuk menjalankan politik yang dia inginkan. Mungkin itu berarti. Baik, sebelumnya pemirsa podcast, mungkin kita sudah sampai pada titik terakhir. Ini berhubung jam pun sudah melewati jam 1, hampir jam 2 berarti. Padahal ini adalah perbincangan yang memang sangat menarik, apalagi sekarang memang sedang masanya politik berarti. Mungkin kita akan masih banyak bisa kita dapatkan ilmu dari Abati terkait dengan masalah-masalah politik, dan mungkin kita akan membahas di waktu-waktu yang lain. Tapi sebelumnya Abati, mungkin ada pesan-pesan Abati, kesan kepada para pemirsa terkait dengan masalah politik ke depan yang kita hadapi dalam waktu dekat ini. Silakan. Terlepas dari persoalan politik, khususnya berkaitan dengan politik, kita perlu mengingat bahwa Rasulullah pernah berpesan. Sebuah hadis mengungkapkan bahwa Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan 2 cahaya, siapa saja yang berpegang kepada cahaya tersebut akan tidak pernah tersesat selama-lamanya. Yaitu Al-Quran dan hadis. Namun kita jangan lupa bahwa Rasulullah menitipkan Al-Quran dan hadis tersebut, tapi Rasulullah juga punya ahli warisnya. Al-ulama'u warasatul anbiya. Kita jangan lupa bahwa para ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka Al-Quran dan hadis ini perlu kita manfaatkan melalui petunjuknya para ulama. Kalau kita langsung mengambil Al-Quran dan hadis, ini yang pertama sekali kalau ingin kita berpikiran negatif, kita akan menyebut orang itu sebagai perampas. Ahli warisnya ada, kenapa harus kita yang memanfaatkan? Namun keluar dari itu, perlu saya buat sebuah tamsilan bahwa kalau Al-Quran dan hadis itu boleh saya umpamakan seperti obat, maka ulama itu ibarat seorang dokternya. Obat tanpa petunjuk dokter ini bisa beresiko. Resiko yang pertama, bisa saja obatnya dosis tidak mencukupi, maka obat tidak akan berfungsi. Kalau dosisnya melebihi, maka obat akan berubah menjadi racun, overdosis. Maka Al-Quran dan hadis juga perlu ada bimbingan dan petunjuk dari ulama. Kalau dosisnya rendah, maka Al-Quran dan hadis tidak akan berfungsi. Kalau dosisnya tinggi, Al-Quran dan hadis akan berubah menjadi racun yang akan menghancurkan si pengguna Al-Quran dan hadis. Maka jangan pernah meninggalkan ulama. Kita harus ikut apa yang diarahkan, yang dibimbing oleh para ulama. Terkhusus masalah politik. Mari sama-sama kita tetap berpegang teguh mengikuti apa yang diarahkan oleh para ulama. Maka para pemirsa TV DJA, podcast TV DJA, saya ingin menyarankan, ulama hari ini sudah berbuat, mereka sudah merancang sebuah partai politik lokal yang di dalamnya banyak sekali ulama-ulama bergabung, mereka bersepakat untuk berada di dalam satu partai. Maka alangkah baiknya kita selaku masyarakat ikut berada di dalam barisan ulama, supaya Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan politik yang ingin kita konsumsi, dosisnya bisa diberi petunjuk dan arahan oleh para ulama. Sesuai, artinya tidak melebihi, tidak mengurangi, melebihi dan tidak kurang. Sebagaimana apa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik
pekerjaan adalah yang pas. Tidak terlalu melebihi dan tidak terlalu berkurang. Pas, Maka yang penting pas. Pas. Pas ya. Luar biasa. Berarti alhamdulillah berarti tetap sebagaimana berarti sampaikan tadi para pemirsa sahabat podcast, tetap kita berada di bawah komando para ulama. Insya Allah. Semangat pas. Biar pas. Biar pas ya. Oke. Terima kasih berarti. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber di podcast DJA kita pada malam ini. Semoga kita bisa sampai lagi, bisa berjumpa lagi pada kali-kali yang lain Abati. Semoga Abati nantinya masih ada waktu dan masih banyak yang perlu kita bahas ini Abati. Ya, terima kasih para pemirsa podcast. Dengan berakhirnya pesan-pesan dari Abati sampaikan tadi, maka saya selaku host pada malam ini mengundurkan diri di hadapan para sahabat sekalian. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.